Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Masa kejayaan ajaran Wahabi di Indonesia nampaknya sudah akan berakhir. Alhamdulillah. Wahabi adalah sebuah tafsir Islam yang sangat kaku dari Arab Saudi yang selama lebih dari 40 tahun terakhir ini menyerbu Indonesia. Kehadiran Wahabi sudah membuat kacau Indonesia. Islam di Indonesia yang semula nampak memiliki wajah bersahabat, damai, gembira, menghargai keberagaman, menghargai adat, berantakan gara-gara Wahabi. Tapi kini tanda-tanda berakhirnya kejayaan Wahabi mulai terlihat. Di negara asalnya, Wahabi sudah ditinggalkan. Sejak Pangeran Muhammad bin Salman diangkat sebagai putra mahkota pada 2017 yang lalu, dia tegas membatasi ruang gerak Wahabi. Banyak ulama Wahabi di Saudi ditangkapi. Berbagai aturan berbau Wahabi yang mengekang kehidupan warga Saudi dihapus, terutama terkait dengan posisi perempuan dan masuknya budaya Barat. Muhammad bin Salman bahkan menegaskan, Wahabi bukanlah ideologi Saudi. Kalau pemerintah Saudi sudah bersikap begitu, kita bisa berharap agar dana kampanye Wahabi ke Indonesia akan berkurang kalau bukan dihilangkan. Di Indonesia sendiri, perlawanan untuk menolak Wahabi pun terus digencarkan. Yang secara terang-terangan menolak Wahabi adalah Nahdlatul Ulama alias NU yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Pada 27 Oktober, Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU meminta agar pemerintah membuat regulasi melarang penyebaran paham Wahabi. Ini merupakan salah satu poin rekomendasi eksternal dalam rapat kerja nasional Lembaga Dakwah PBNU pada 25-27 Oktober 2022. NU melihat kelompok-kelompok masyarakat yang mengikuti paham Wahabi sering mengkafir-kafirkan kelompok lain dan mengkafirkan tradisi keagamaan yang dilakukan mayoritas umat Islam di Indonesia. Kata NU, ini menciptakan ketegangan di akar rumput Muslim di Indonesia. Apa yang dikatakan NU sangat layak didengar pemerintah dan masyarakat. Saya teringat apa yang dikatakan Farid Zakaria, seorang pengamat Islam yang sangat populer di dunia. Dalam artikelnya di surat kabar The Washington Post, dia menulis, Arab Saudi telah menciptakan monster di dunia Islam dengan nama Wahabisme yang mendorong dunia ke arah kekerasan dan konflik. Bila Wahabi bisa dihentikan, itu adalah kabar baik bagi dunia. Wahabi atau Wahabisme adalah suatu ajaran yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab pada abad 18. Itu adalah era saat Islam sedang mengalami kemunduran luar biasa dalam peradaban dunia. Sebelumnya, dalam beberapa abad, Islam memang pernah mengalami masa kejayaan. Namun seiring dengan bangkitnya Eropa setelah masa pencerahan yang diikuti oleh revolusi ilmu pengetahuan, revolusi industri, revolusi demokrasi, serta kolonialisme berbagai belahan dunia, Islam ketika itu ambruk seambruk-ambruknya. Muhammad bin Abdul Wahab melihat kehancuran Islam terjadi karena umat Islam meninggalkan dua sumber utama ajaran mereka, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dia pun menyerukan agar umat Islam kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Dia menganggap Islam harus dibersihkan dari praktik bid'ah, yakni semua ajaran yang tidak berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Artinya, umat Islam harus kembali hidup seperti Nabi Muhammad dan para sahabat hidup di abad ke-7 Masehi. Dia juga menyerukan Islam menghilangkan praktek yang dianggapnya syirik, yaitu menduakan Tuhan. Sebenarnya sejak awal Muhammad bin Abdul Wahab sudah menghadapi penolakan dari bahkan keluarganya sendiri. Namun Muhammad pantang mundur. Dia terus menyebarkan gagasan-gagasannya di Jazirah Arab. Harap dicatat, ketika itu di tanah Arab belum berdiri negara-negara modern seperti yang dikenal belakangan. Tanah tandus Arab diisi oleh suku-suku dan kabilah-kabilah yang tidak jarang saling berperang untuk memperebutkan teritori kekuasaan. Muhammad beruntung kemudian bertemu dengan seorang ketua suku bernama Muhammad bin Saud yang merupakan pemimpin di Riyadh, sebuah daerah yang kemudian menjadi wilayah Arab Saudi. Muhammad bin Saud adalah politikus yang lihai. Dia melihat Muhammad bin Abdul Wahab dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan politiknya.
Mereka membuat perjanjian pada 1744. Dalam koalisi ini, Muhammad bin Abdul Saud menjadi pemimpin politik yang akan memberikan perlindungan dan dana, sementara Muhammad bin Abdul Wahab menjadi pemimpin agama yang memberi dukungan ajaran sehingga masyarakat mau menerima kekuasaan Saud. Melalui kerjasama ini, Muhammad bin Abdul Saud berhasil memperkokoh dan memperluas kekuasaannya. Keluarga Saud ini secara generasi demi generasi menguasai wilayah Diriyah sampai pada 1923 mereka mendirikan Kerajaan Arab Saudi. Dengan latar belakang itu, kita bisa mengerti Islam Wahabi berasal bukan dari seorang intelektual Muslim yang memiliki pengetahuan yang kaya tentang Islam. Muhammad bin Abdul Wahab bisa disebut sebagai ulama konservatif yang justru memiliki pendekatan keagamaan yang sempit. Dan kesempitan berpikir itu tercermin dalam ajaran-ajaran Wahabi. Mereka bilang mereka ingin memurnikan ajaran Islam dan hanya ada satu cara beragama yang benar, yaitu seperti yang dijalankan Nabi Muhammad dan para sahabat di abad ke-7. Mereka menafsirkan teks Al-Quran, pernyataan Nabi Muhammad dan praktek kehidupan yang dijalankan Nabi Muhammad dan sahabat secara literal, secara apa adanya. Karena itulah mereka misalnya mengharamkan lukisan, patung, alat musik. Mereka menganggap memperoleh pengetahuan selain dari Al-Quran dan Sunnah sebagai bentuk kekafiran. Mereka melarang umat Islam membaca kunut dalam sholat subuh, sebuah tradisi yang justru banyak dilakukan umat Islam di Indonesia. Mereka mengharamkan ziarah kubur. Mereka mengharamkan Maulid Nabi, yakni peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad. Kesempitan berpikir ini semula berhenti di negara mereka sendiri. Keadaan mulai berubah ketika pada 1970 sampai 80-an Saudi mulai mengekspor ajaran Wahabi itu ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dua faktor yang berpengaruh pada ekspansi Wahabisme ini. Satu, adanya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pertarungan dua adidaya ini menyebabkan Amerika Serikat bersahabat dengan Saudi untuk melawan musuh ideologis mereka, Soviet. Amerika Serikat mendukung penyebaran ajaran Islam yang kaku karena bila umat Islam menganut cara beragama yang sempit itu, mereka akan jauh lebih mudah digerakkan untuk membenci komunisme Soviet. Kedua, kebangkitan revolusi Islam Iran pada 1979 mengancam dominasi Saudi di dunia Islam. Iran adalah Syiah dan Saudi adalah Sunni. Karena itu mencegah meluasnya popularitas Syiah di dunia Islam, Saudi all out untuk menyebarkan ajaran Wahabi ke seluruh dunia. Indonesia mulai dimasuki paham Wahabi sejak pertengahan 1970-an. Penyebaran Wahabi berlangsung melalui beragam cara. Salah satunya adalah melalui pendidikan. Salah satu lembaga pendidikan yang dibentuk Saudi adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab Lipia, Jakarta yang bernaung di bawah Universitas Islam Muhammad bin Saud. Lipia menyediakan pendidikan gratis plus uang saku kepada mahasiswa. Sebagian alumni akan dikirim ke Saudi untuk mengikuti studi lanjutan. Lulusan Lipia yang terkenal adalah Anies Mata, politisi PKS, dan Ahmad Heriawan, politisi PKS dan mantan gubernur Jabar. Rizik Syihab juga pernah belajar di Lipia selama 1 tahun, yakni pada tahun 1983. Ia tidak melanjutkan studinya di Lipia karena ia mendapatkan beasiswa studi di King Saud University Riyadh. Kedua adalah dengan mendanai tempat-tempat keagamaan seperti masjid dan pesantren untuk menyebarkan ajaran Wahabi di Indonesia. Salah satu masjid yang didanai pemerintah Saudi adalah Masjid Kampus Universitas Indonesia. Di Masjid UI, isi khotbah setiap Jumat harus diserahkan dulu kepada Kudubes Saudi untuk dipelajari. Ketiga, menerbitkan buku dan selebaran seperti buku tentang fatwa anti-Syiah di Indonesia. Isinya sangat keras sehingga dianggap memicu serangan yang sangat luas kubu ekstrim terhadap komunitas Syiah dalam beberapa tahun terakhir. Keempat, pemerintah Saudi mendirikan badan-badan amal dan mengirim para mubalik ke seluruh pelosok Indonesia untuk misi dakwah. Selama lebih dari 40 tahun, Wahabi menancapkan kukunya di Indonesia. Dan seperti saya katakan di awal, Wahabi sudah merusak Islam di Indonesia. Mereka melahirkan gerakan-gerakan Islamis yang melecehkan keberagaman, melecehkan tradisi-tradisi Islam lokal, mengkafir-kafirkan mereka yang berbeda paham, memaksakan jilbab, menentang ilmu pengetahuan yang berasal dari negara bukan Islam, memaksakan perda-perda syariah, dan seterusnya. Dan mereka menyebar di kota, di kampung, di desa, melalui lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, masjid, pengajian, melalui media massa, melalui selebritis, melalui segala saluran yang bisa dimanfaatkan.
Mudah-mudahan sekarang petaka itu bisa dihilangkan dari Indonesia. Kita harapkan dana kampanye Wahabi ini benar-benar dihentikan dan mudah-mudahan suara jernih NU akan didengar pemerintah dan masyarakat. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.